Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin, NIM 2011-80235, mahasiswa dari UIN Sultan Tahaz Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya di mata kuliah Ushul Fiqh. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Supratno. Sahabat sekalian, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu Zat al-Zariyah. Nah, kita akan berbicara tentang konsep Zat al-Zariyah atau penerapan dari konsep Zat al-Zariyah. Di dalam usul fikih sering disebut sebagai dalil muktalif dalam kajian yang dapat digunakan untuk menganalisa dan mengistimbatkan suatu hukum. Nah, jadi zat di sini yang berarti adalah menutup atau menyumbat atau menghalangi. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya zariah atau kemudaratan. Nah, sehingga suatu hal atau perkara dapat tersumbat, tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Seperti halnya suatu bendungan. Suatu bendungan terdapat lubang. Lubangnya sedikit. Nah, tetapi jika lubang itu makin lama semakin dibiarkan, maka akan menjadi besar. Maka lubang yang kecil itu harus ditutup, kemudian disumbat atau dihalangilah. Agar apa? Agar dam itu tidak menjadi rusak, tidak menjadi jebol, atau kemudaratan yaitu berupa banjir yang akan melanda setelah dam itu tidak disumbat. Maka hal itu harus kita jaga ataupun kita hindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti banjir yang melanda dan sebagainya. Nah, adapun di dalam penerapan seperti halnya yang kita rasakan, yakni pada saat ini yang mana kita berada di COVID-19, di mana kita dianjurkan untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, menghindari khalayak ramai, berkumpul-kumpul dan sebagainya. Karena ini adalah sebuah ikhtiar. Untuk apa? Untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Di dalam hal ini menempati bagian dari menempati dari sebuah atau materi kita yang sekarang ini, yakni Zat al-Zariyah. Nah, maka kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, menjaga kebersihan dan sebagainya. Karena dengan cara itulah kita dapat menutupi celah supaya tidak terjadinya kemudaratan yang besar, ataupun kita tertimpa COVID-19, kita tertular, kita terdampak dan sebagainya. Maka kita harus memutuskan mata rantai dari COVID-19 itu. Dan ini merupakan suatu penerapan di dalam Zat al-Zariyah itu sendiri. Nah, apa kemudaratan yang terjadi? Nah, yang terjadi seperti sakit karena tertular wabah tadi, kita menjadi sakit dan sebagainya. Kemudian dari itu maka kita tidak dapat
melaksanakan aktivitas kita seperti salat, kumpul keluarga dan sebagainya. Jika kita telah tertular COVID-19, maka kita harus menghindari dari hal-hal yang membuat kita mendapatkan ataupun terkena dari kemudaratan yang lebih besar lagi. Jika kita terkena COVID-19 ini, kita sendiri pun seperti ibadah salatnya pun tidak maksimal, orang pun jadi takut mendekati kita, orang selalu menghindar, tidak ingin dekat dan sebagainya. Nah, maka kita tutuplah celahnya. Celah itu dengan menjaga jarak, menghindari khalayak ramai, mematuhi kesehatan, protokol, memakai masker dan sebagainya, agar kita tidak terkena kemudaratan yang ada itu. Nah, kemudian penerapan salat al-jariah itu contohnya seperti berkendaraan, seperti memakai motor. Kita wajib menggunakan helm agar apa? Agar kita terhindar dari suatu celahan. Misalnya kita berkendara jauh, kita memakai helm kan, tetapi di suatu perjalanan kita mendapatkan suatu musibah yang berupa atau jatuh, entah kecelakaan dan terbentur dan sebagai halnya. Karena adanya helm tadi, maka akan menghalangilah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi itulah juga termasuk dari konsep ataupun penerapan salat al-jariah. Kemudian untuk di dalam lingkungan keluarga misalnya, zaman sekarang ini menikah harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu harus mengurus akte nikah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk tidak terjadinya fitnah ataupun yang tidak diinginkan, seperti jika sudah menikah tetapi tidak memiliki akte nikah ataupun buku nikah, maka itu akan berdampak yang tidak sesuai lah dengan apa yang diharapkan di lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Maka banyak yang beranggapan si fulan itu sudah menikah tetapi tidak sah nikahnya. Kenapa? Karena tidak memiliki akta nikah dan buku nikah itu sendiri. Jadi di dalam keluarga itu dapat menimbulkan terjadinya hal yang tidak diharapkan. Kita mengharapkan kalau sudah menikah itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi jika tidak ada hal seperti buku nikah tadi, maka kita harus menghindarinya ataupun menghalanginya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kemudaratan yang lebih besar. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan ataupun saya uraikan pada materi ini. Saya Al-Faqir Shadiqin, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak tutur kata yang salah ataupun perucapan yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.